disebutkan bahwa fasubhana man qassama ata'ahu baina ibadi fahaza maqbulun wa haza mardudun wa haza nailul khairan wa haza raji'un bittababi. Maha suci Allah yang membagi pemberiannya Allah di antara seluruh hambanya. Ada yang diberikan kepada sebahagian orang, amalnya diterima, dan ada juga sebahagian mardud, amalnya ditolak. Wa hadza nailun khairan, ada sebahagian hambanya mendapat kebaikan, dan ada juga yang pulang dalam keadaan rugi. Nah, pulang di sini maksudnya pulang ke negeri akhirat, atau pulang ke rumah juga bisa. Misalnya kita hari ini berada di masjid yang jumlah kita banyak, ada yang ketika kita pulang dari sini nailu khairan, dapat kebaikan, dapat pahala itikaf, pahala salat, pahala zikir. Wa hadza raji'un bittabab, boleh juga pulang dari sini rugi, tidak ada pahala salat, tidak pahala zikir, tidak ada pahala itikaf. Kenapa? Enggak tahu kita. Yang tahu Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dalam kehidupan kita di dunia, ada sebahagian hamba mendapat berbagai macam kebaikan, ada juga sebahagian hamba yang ketika kembali kepada Allah ia dalam keadaan rugi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur, hendaklah memperhatikan, berfikir, nafsun, oleh setiap jiwa manusia, ma qaddamat lighad, apa yang sudah disiapkan untuk esok hari. Wattaqullaha, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan apa yang engkau kerjakan. Dalam ayat ini diajak oleh Allah kita bertakwa, kemudian diajak oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk berfikir bagaimana prospek kita hidup masa depan. Jadi disuruh berfikir, sehingga apa yang harus kita siapkan untuk prospek hidup kita esok. Kemudian diulang lagi, wattaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala khusus untuk bertakwa. Untuk bertakwa. Kenapa? Karena zat Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang layak dan patut
ditakuti, yang hak-hak tayo, yang hak-hak tak kemakut Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mana urang keun ya, kaya di corona ke Tuhan. Ya ke corona, yang kenya ya ke Tuhan. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan benda yang membuat kita takut. Dia orang yang kegelawa. Nah, iman gelawa di sira urang. Ya ke dalam dia ke puaya kegelawa. Nah orang kegelawa dia yang dia itu keawaman gelawa. Dia kegelawa, yang kena dia ke orang mat gelawa. Dia kebudi. Dia dikendera karena anak budi dia pensiun dan dia dalam. Jadi dia dikebudi sama dengan dia dikendera. Keawaman budi. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini serius diperintah oleh Allah. Diserius diperintah. Apa itu takwa? Takwa itu fi'lu awamirillahi wajtinabu nawahihi. Berbuat seluruh perintah Allah, meninggalkan, menjauhi seluruh larangan Allah. Inilah takwa. Untuk terwujud semua perintah Allah dilaksanakan, untuk terwujud semua perintah Allah ditinggalkan, itulah Allah Subhanahu wa taala memfardukan ibadah puasa. Nah, yang hikmah puasa, la'allakum tattaqun. Puasalah kamu sebagaimana puasa orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu jadi orang yang takwa, supaya kamu jadi orang yang melaksanakan semua perintah, meninggalkan semua larangan. Jadi ibadah puasanya gelatih kitanya untuk buat suruh puji tegak. Buat suruh puji tegak. Nah, kan gelatih hendak gelatih buat suruh puji tegak. Oleh karena demikian, fal wajibu 'ala shaimi idza shama ayyattaqiyallah. Di atas orang yang melaksanakan ibadah puasa, wajib dia menjaga Allah, memelihara Allah, bertakwa kepada Allah. Jadi punya bahasa katanya pulkeun lagi katanya tapuk timang bos tanya. Tak jaga komandan, tak jaga bos, melanggar. Seperti itulah orang yang berpuasa, dia wajib menjaga kewibawaan dan kebesaran perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa yahfadha siyamahu amma la yaliqu, dan dia harus memelihara puasanya itu daripada perkara-perkara yang tidak layak. Dalam puasa apa yang tidak layak itu jangan kita kerjakan, kita jaga, kita pelihara supaya tidak sia-sia kita puasa. Apa itu yang tidak layak dalam berpuasa? Minal lagwi, sesuatu yang sia-sia. Lawa, bahasa Arab disebut lawa, laganya sia-sia.
Biasa kita dengar hari Jumat, fa idza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala yatakallamanna ahadukum. Apabila khatib sudah naik ke mimbar, janganlah kamu berbicara lagi. Teba khatib kagi mimbar uro Jumat nyan bek yang iban lagi yang sehat. Nyan ada yang lihat. Fala yatakallamanna ahadukum. Jangan lagi ngomong. Padu lembui ro. Khatib kadu mimbar. Tidak boleh. Fala yatakallaman ahadukum. Wa may yatakallam, siapa yang ngomong faqad lawa. Sia-sia dia. Enggak ada pahala. Wa man laga fala jum'atalah. Orang yang laga tidak ada pahala Jumat bagi. Jadi banyak sekali kan hari Jumat orang yang sedang khatib di atas mimbar, dia sedang ngomong. Apa saja ngomong, walaupun sedikit saja, kecuali darurat. Kayak ulu itu, nyan ulu aja. Tapi kalau tidak, jangan ngomong. Faidza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala yatakallamanna ahad. Kalau khatib sudah naik mimbar, tidak ada lagi bicara-bicara puha lagi yang kibang jauh je pinahnya nyana le berapa. Jadi laga maksud itu adalah sia-sia. Dalam ibadah puasa Ramadan supaya kita punya adab melaksanakan ibadah puasa, jangan melakukan hal-hal yang sia-sia. Buat sia-sia, ana faedah untuk agama, yang itu sia-sia. Main sekat, main batik, main cabang, itu sia-sia. Buat faedah ke agama, ana faedah. Dalam bulan Ramadan, supaya ibadah puasa kita mendapat penilaian penuh di sisi Allah, jangan kita kerjakan lara, perbuatan yang sia-sia, perkataan sia-sia. Kibang perkataan sia-sia, habanyan hana menguntungkan untuk agama kita yang ana fahala bak pagahabai. Yang ikun haba sia-sia. Saya membaca kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Di sana ditulis, diterjemahkan satu hadis, man kana yu'minu billahi falyakul khairan aw liyasmut. Orang yang beriman kepada Allah hendaklah dia mengucapkan yang baik, aw liyasmut, atau diam. Kalau tidak baik jangan ngomong. Bahkan kalimat-kalimat yang tidak memberi faedah disebut di sana. Faedah hana. Dalam hadis yang lain, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kebagusan Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat, tidak ada faedah. Dicontohkan, bukan contohinan seseorang siraureum dia berwisata. Pergilah dia sendiri keliling Aceh misalnya, melihat Gurute, melihat Takingon, melihat Selawah, melihat Tapatuan, melihat pemandangan-pemandangan yang indah. Waktu pulang dia ngomong itu, menyatakan Aceh Selatan yang cukup indah, Gurute cukup indah, Selawah cukup indah, keruangnya keruang kita cerita yang nyan gupegah dalam kitabnya, itamong di dalam fi'luhu ma la yakni.
kita sudah ngomong sesuatu yang tidak ada faedah apa-apa, tidak ada manfaat apa-apa. Ya, setingkatnya. Padahal yang kan enggak. Katanya kedai Aceh Selatan, Kepala gunung-gunung yang tadi tertun kelok ini, kelok itu dah berat. Menyahana hati-hati tamu motor. Benar-benar lah. Yang tidak ada unsur dosa di sana. Itu disebut sudah tidak bagus Islamnya. Karena hadis mengatakan min husni islami mal'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebagusan Islam seseorang meninggalkan yang tidak ada bermanfaat. Ya hana manfaat tak bah. Kalau saja, kalau tak kalon, tapi untuk menceritakan kepada orang lain tidak ada manfaat. Tidak ada manfaat. Kecuali nak tutur lah, tak apa nyahina nak tutur lah. Ate ini aja, tak apa hati-hati hinan nak tutur lah, baik nak belum saja, nyana manfaat. Tapi menyaji hana ija, hana manfaat tidak apa. Itu bergerak rumah. Tahu anda ija. Bahkan tamabah hana kerja. Faidah mana. Jadi ini disebut dalam ilmu, dalam tasawuf itu disebut lafaz. Ibadah puasa salah satu adab ibadah puasa ya meninggalkan yang tidak layak, yaitu sesuatu yang lama, yang maksiat. Ya, ini ada puasa. Mati tadi itu yang berkaruh dah berang, berkelam longkalan, bah YouTube. Ya, di Amerika 2000 mati orangnya. Benar-benar lah. Pokoknya adanya nah saja cerita ti uro napu dah berang. Yang habanya Mbak Bandung tidak ada bermanfaat untuk agama kita. Ini disebut larang. Dalam bulan Ramadan la yaliqu, tidak layak dengan itu. Warrafasi, dan wajib dipelihara oleh orang yang puasa sesuatu yang tidak layak, rafas. Nah, rafas ini perbuatan atau perkataan yang berbau purno. Menyembah haji, faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil haji. Orang-orang yang telah diwajibkan berbuat ibadah haji, fala rafasa, jangan berbuat rafas. Apa itu rafas? Haba itu ilmu punya bahasa kita, bahasa Aceh. Nyarafas itu, atau pelecehan seks, pegah haba daju, atau buat daju, kalen yang berbau porno, ini disebut rafas. Pelecehan seks. Dalam bulan Ramadan tidak layak. Tidak layak pegah apa? Tidak layak mata lalai dengan yang mempengaruhi seks. Tidak layak anggota tubuh dia berbuat sesuatu yang melecehkan seksual dalam bulan Ramadan, tidak layak kalau dia sedang berpuasa. Wasyatmi, yang ketiga memaki, cemarut, yang kata doa mana pada purnoli, wal ghibati, dan mengumpat, wan namimati, namimah, ngadu domba, upaki urang ngaurang, wal kadzib, dan bohong. Jadi dalam bulan Ramadan perkara yang tidak layak
dikerjakan sesuatu yang sia-sia, kemudian pelecehan seks, kemudian mencaci, memaki orang, mengumpat, mengadu domba, berbohong. Ya, musuli. Fa inna Allah ta'ala qala fi haqqis saim, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam sebuah hadis kudusinya tentang kedudukan orang puasa. Apa firman Allah? Innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Orang puasa meninggalkan keinginannya, meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya, min ajli, karena aku, kata Allah. Kenapa orang tidak bersetubuh di siang bulan Ramadan? Kenapa orang tidak makan? Kenapa orang tidak minum? Karena Allah. Karena Allah. Kalau dia meninggalkan keinginannya karena Allah, ketika dia mau ngomong sesuatu yang menyenangkan tapi tidak bermanfaat, berarti dia akan ingat, lu puasa karena Allah. Menyelung bulangnya berarti hana lu tinggalkan keinginan lu karena Allah. Jadi meninggalkan keinginan makan dan minum karena Allah, maka di atas dasar itulah Allah subhanahu wa ta'ala meminta untuk kita menjaga adab puasa. Wazalika annas-saima yataqarrabu ila Allah, karena yang itu adalah orang yang berpuasa mendekatkan diri kepada Allah dengan cara meninggalkan yang diinginkan oleh nafsunya. Tanya ataupun doa dengan Tuhan dengan cara yang diinginkan di nafsu hana dapat turun. Nya cara pertolongan Allah. Baik itu makanan, minuman, dan bersetubuh. Nah, cara mendekatkan diri kepada Allah, meninggalkan makan. Cara mendekatkan diri kepada Allah, meninggalkan minum. Cara mendekatkan diri kepada Allah, meninggalkan bersetubuh. Wa hadhihi a'zamu syahawatin nafsi. Tiga perkara ini, makan, minum, dan seks atau nikah, itu adalah sebesar-besar syahwat nafsu. Dari berbagai macam keinginan nafsu, tiga perkara yang paling besar: makan, minum, seks. Ketika meninggalkan yang perkara ini yang besar, maka ketika itu dia dekat dengan Allah Subhanahu